selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Dan kali ini aku akan membahas topik selain di luar topik masalah cinta. Jadi kali ini aku akan membahas tentang biaya yang sesungguhnya dari sebuah kesuksesan. Nah, jadi di sini aku pengen bikin video kayak semacam video apa ya, semacam motivasi, tapi juga bisa membuka wawasan kita tentang kalau orang-orang sukses di luar sana itu, mereka itu mulainya juga dari nol kayak gitu. Dan ada banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk bisa untuk bisa tiba di kesuksesan tersebut yang sudah mereka nikmati saat ini atau mungkin sedang mereka perjuangkan saat ini. Jadi di sini aku cuma pengen share supaya kita jangan saling meremehkan orang lain. Aku cuma pengen kita semua itu saling menghargai orang lain, karena setiap orang itu apapun pekerjaannya, apapun profesinya, mereka itu melakukan kerja keras sebisa mereka. Jadi intinya jangan menganggap remeh kalau misalnya ada orang dengan pekerjaan yang menurut kamu itu di bawah standar kamu, atau orang yang pekerjaannya menurut kamu itu wow banget. Jadi intinya anggap aja semua orang itu sama lah, nggak usah dibeda-bedain, karena setiap pekerjaan itu memiliki tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan masing-masing. Jadi di sini aku cuma pengen menjadi influencer yang baik. Aku ingin membawa dampak yang positif bagi penonton-penontonku. Jadi intinya harus saling menghargai ya. Jangan sampai meremehkan pekerjaan orang lain, karena nggak ada pekerjaan yang kayak pekerjaan yang terlalu mewah atau pekerjaan yang terlalu gimana gitu. Intinya semuanya sama aja sih kalau menurut aku. Jadi di sini sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, dan share seperti biasanya ya. Jadi ini adalah biaya sesungguhnya dari sebuah kesuksesan. Yang pertama, jadi di sini ada 12 poin, dan poin yang pertama adalah masih bekerja walaupun udah tengah malam. Jadi biasanya orang sukses itu adalah orang yang bekerjanya itu nggak pakai batasan waktu. Bekerja misalnya kalau biasanya kan 8 jam sehari. Mungkin ada yang bekerja misalnya sampai 12 jam sehari, atau bahkan sampai waktu tidurnya itu udah pagi baru sadar gitu kalau udah pagi kayak gitu. Jadi waktu tidurnya itu dia korbankan untuk meraih kesuksesan. Jadi ini memang biaya-biaya yang memang sebenarnya terjadi di balik layar yang nggak banyak orang sadar kayak gitu. Jadi kalian itu jangan sampai jealous sama kesuksesan seseorang, karena kalian harus lihat effort yang dia lakukan di balik kesuksesan itu. Kalau kalian bisa melakukan effort yang sama seperti yang dia lakukan, maka kalian juga mungkin berpeluang untuk menjadi orang sukses sama seperti dia. Kuncinya itu rajin aja sama pantang menyerah kalau menurut aku ya. Jadi saat orang lain udah tidur, dia masih bangun, masih kerja, atau bahkan dia juga nggak tidur seharian gitu hanya demi kerjaan. Dan poin yang kedua adalah orang sukses itu adalah orang yang bangun subuh demi bekerja walaupun masih ngantuk banget. Jadi yang aku bilang tadi itu rajin, itu poin yang paling penting. Jadi bangun subuh hari saat orang lain masih sibuk, masih tidur, dia udah harus bekerja. Jadi kalau kalian mau sukses ya rajin-rajin lah bangun pagi kayak gitu. Dan yang ketiga adalah orang sukses itu berinvestasi pada diri mereka sendiri. Jadi sebelum dia memiliki modal, sebelum dia memiliki apapun, yang dia investasikan itu adalah dirinya sendiri. Dan investasi yang dia lakukan adalah ini, menambah pengetahuan. Jadi dia sadar kalau ilmu pengetahuan itu penting, dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa dicuri oleh siapapun. Itulah sebabnya dia berinvestasi di isi otaknya sendiri. Jadi kalau kalian isi otaknya itu cuma tentang main mulu, keluyuran mulu, ya udah, sekarang kalian udah bisa perbaiki dengan cara semakin banyak membaca, semakin banyak belajar, supaya wawasan kalian ini jadi semakin luas dan kalian jadi bisa memiliki ide-ide cemerlang untuk memulai usaha ataupun untuk mengembangkan bakat apapun yang kalian miliki. Jadi kayak gitu. Dan di sini poin yang keempat adalah kamu menginvestasikan uangmu. Jadi di sini orang-orang sukses itu biasanya mereka itu hemat
untuk hal-hal yang kurang perlu, dan mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya untuk ditabung kayak gitu. Dan poin yang kelima adalah untuk menjadi sukses, kamu harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Jadi kebiasaan buruk yang seperti apa sih, Kak? Nah, jadi di sini aku kasih contoh ya. Kebiasaan buruk itu misalnya malas bangun pagi, itu yang paling dasar. Kalau kalian malas bangun pagi, jadi sebaiknya kalian tinggalkanlah kebiasaan yang jelek itu. Jadi misalnya malas bangun pagi, suka mabuk, rajin judi, suka ngutang, dan lain-lain. Jadi di sini aku cuma kasih contoh beberapa aja ya kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kalian kan udah ngerti maksudnya, soalnya kalian juga kan udah dewasa, udah bisa mikir. Jadi kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk itu hanya akan bikin kalian jadi orang yang lebih buruk aja kayak gitu. Jadi bawa pengaruh buruk. Jadi sebaiknya kalian ubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang positif. Dan kebiasaan yang positif ini adalah poin yang keenam. Kamu bisa belajar kebiasaan-kebiasaan baru yang positif seperti rajin bangun pagi, menabung, suka belajar, dan hal-hal positif lainnya ya. Jadi kalian bisa tambahin aja di bawah di kolom komentar sebentar apa aja hal-hal positif dan hal-hal buruk menurut kalian. Silahkan tulis aja supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Jadi tinggalkan kebiasaan buruk dan ganti dengan kebiasaan yang positif. Dan yang poin ketujuh adalah di balik sebuah kesuksesan yang luar biasa terdapat waktu santai yang sangat terbatas. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian harus siapin mental, siapin hati, dimana kalian itu pasti hanya akan kebanyakan menghabiskan waktu kalian itu untuk bekerja. Bukan artinya kalian itu nggak bisa ngurusin hal-hal lain di luar pekerjaan. Kalian bisa ngurusin hal-hal lain, misalnya hobi kalian ataupun keluarga kalian bisa mengurusi hal-hal itu. Hanya saja waktu kalian untuk santai jadi semakin berkurang. Jadi kayak gitu, kalian ngerti kan maksud aku? Jadi kalian bisa tetap urus pekerjaan, urus keluarga, ataupun urus hobi kalian, ataupun hangout bareng teman-teman kalian. Kalian masih bisa melakukan semuanya itu sekaligus. Hanya saja waktu santai untuk diri kalian sendiri itu akan jadi berkurang. Jadi ini yang dirasakan oleh orang-orang sukses di luar sana. Mereka sudah melewati fase-fase ini dan mereka tetap terus berjuang sampai saat ini. Dan poin yang ke-8 adalah orang yang sukses adalah orang yang mau belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi misalnya di sini kayak zaman dulu kan, misalnya zaman masih tulisan itu masih di batu loh, kalian ngerti ya? Yang zaman dulu banget itu loh, yang kayak kapur tulis itu, buku catatan itu masih di batu. Sekarang buku catatan udah di kertas kayak gini. Bahkan lebih canggih lagi, sekarang udah bisa ketik di handphone ya, atau misalnya langsung di komputer, atau bahkan ada yang screen layar sentuh gitu. Jadi sekarang zamannya udah semakin canggih. Dan kalau kalian mau menjadi orang sukses, kalian harus terbuka pada hal-hal yang baru. Dan hal-hal yang baru di sini luas banget, nggak cuma terbatas dari perkembangan zaman, tapi juga bisa dari teknologi, bisa dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian mau sukses, kalian harus banyak belajar hal-hal baru. Jadi kalau orang sukses itu nggak milih-milih, apapun semuanya dia pelajari gitu. Jadi jangan malas belajar ya, terutama buat kalian yang masih sekolah, rajin-rajin belajar, karena itu aset untuk masa depan kalian. Dan poin yang ke-9 adalah kamu meninggalkan teman-teman yang toksik. Jadi saat kalian pengen menjadi orang yang sukses, kalian akan meninggalkan teman-teman yang toksik ini. Jadi yang toksik ini kayak yang udah aku sebutin tadi, yang kebiasaan buruk. Jadi misalnya teman-teman kalian itu yang suka-suka mabuk, atau teman-teman judi kalian itu, kalian akan meninggalkan mereka. Jadi memang ada pengorbanan yang harus kalian lakukan untuk meraih sesuatu yang kalian inginkan. That's the basic rules. Dan poin yang ke-10 adalah kamu meninggalkan situasi yang toksik. Jadi misalnya kamu itu ada, misalnya lingkungan tempat tinggalmu itu misalnya tiap hari berantem mulu, atau misalnya tiap hari marah-marah, atau tiap hari ada aja yang terjadi kasusnya kayak gitu misalnya. Nah kamu udah nggak nyaman di situ, jadi kamu nggak terikat di satu tempat dan kamu rela untuk melancong gitu kan. Kalian ngerti gak sih? Jadi karena dia rasa lingkungan tempat tinggalnya itu nggak bagus, jadi dia rela untuk misalnya pindah ngekos di daerah lain, atau misalnya kalau misalnya dari
dari pedesaan misalnya jadi tinggal di ibu kota kayak gitu, atau misalnya tinggal di pusat kota lah kayak gitu. Intinya dia berani untuk mengambil resiko untuk melancong kayak gitu demi menghindari situasi yang toksik yang ada di lingkungan sebelumnya kayak gitu. Dan poin yang ke-11 adalah orang-orang sukses itu adalah orang yang meragukan diri mereka sendiri. Dan mereka itu karena mereka ragu, jadi mereka itu selalu merasa nggak cukup. Jadi kayak, aduh ya aku bikin ini masih kurang bagus nih, bikin lagi sampai jadi sempurna, sampai jadi bagus kayak gitu, sampai perfect lah. Nah jadi mereka itu padahal sebenarnya karya yang mereka buat itu udah lumayan bagus, cuma mereka sering kayak meragukan kemampuan diri mereka sendiri, sampai akhirnya mereka jadi ujung-ujungnya jadi mencoba dan mencoba lagi, walaupun hasilnya di mata orang lain udah lumayan bagus gitu, udah bagus banget malah. Tapi karena rasa dia ragu sama dirinya sendiri, sampai dia jadi belum puas dengan hasil yang sudah dia lakukan itu. Hingga akhirnya dia terus mencoba dan berusaha untuk selalu menjadi versi yang lebih baik lagi dari dirinya sendiri. Jadi ini poin yang ke-11 ya. Jadi jangan cepat puas lah. Kalau kalian masih bisa bikin improvement apapun, ya lakukan improvement itu. Intinya jangan stuck di posisi itu aja, karena zaman sekarang itu persaingan itu semakin canggih. Kalau kalian ketinggalan sedikit aja, orang lain pasti bakal nyusul. Kayak gitu intinya ya. Kayak yang itu ya, balapan kelinci sama kura-kura. Jadi karena kelinci tahu kura-kura itu jalannya slow motion kayak gini, sang kelinci kan lompat-lompat cepat banget. Jadi dia stay di sini. Dia karena dia anggap remeh ini si kura-kura. Ujung-ujungnya si kura-kura walaupun dia pelan, tapi dia tetap berprogres. Dia tetap maju pelan-pelan sampai akhirnya sang kelinci ini ketiduran, terus sang kura-kura deh yang jadi pemenangnya. Nah, kalian masih ingat kan cerita anak-anak yang itu? Nah, jadi kayak gitu. Intinya jangan cepat puas. Terus aja berusaha untuk menjadi versi yang semakin lebih baik lagi dari dirimu sendiri. Dan poin yang ke-12 adalah orang yang sukses adalah orang yang gagal berulang kali, namun dia selalu bangkit dan terus mencoba lagi. Nah ini poin yang ke-12 ini penting banget. Kan nggak ada itu kesuksesan yang instan, sekali coba langsung sukses, langsung berhasil, langsung kaya raya. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya itu butuh proses, butuh tenaga, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh modal, butuh semuanya. Jadi di sini kalaupun kamu gagal, jangan dulu putus asa, jangan dulu menyerah, karena mungkin aja kamu udah dekat banget gitu sama impianmu, sama tujuanmu. Jadi terus aja berjuang. Dan di sini aku pengen share sedikit ya. Aku di sini jadi YouTuber, aku kadang gitu ngerasa kayak kehabisan motivasi, jujur aja. Aku sering kehabisan motivasi, dan saat aku kehabisan motivasi rasanya itu aku pengen aduh udah deh berhenti aja nge-YouTube, karena subscribernya tuh dari dulu juga cuma 5.000, cuma 4.000, bahkan nggak naik sampai 5.000 subscriber aja itu susah banget, nggak bohong, susah bener. Tapi semakin aku pikir aku udah sampai di titik ini, masa aku tiba-tiba mundur gitu, menghilang. Jadi aku sebisa mungkin push diri aku sendiri supaya aku bisa ada motivasi sendiri, supaya aku bisa terus maju walaupun pelan kayak si kura-kura tadi ya aku contohin, walaupun pelan, majunya pelan banget kayak si kura-kura itu, tapi intinya aku tetap berprogres kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian itu merasa gagal, jangan menyerah, teruslah berusaha, karena kita nggak tahu kapan kita akan sukses, kapan kita akan berhasil. Intinya terus aja berusaha, karena proses yang bagus itu pasti hasilnya juga bagus ya, kayak gitu. Jadi terus aja berusaha dan jangan menyerah. Dan aku harap semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Itu tadi 12 poin biaya yang sesungguhnya dari sebuah kesuksesan. Aku harap video ini bisa memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Dan ingat ya, jangan saling bully tentang pekerjaan satu sama lain. Kalian harus saling menghargai pekerjaan setiap orang, karena kita semua ini makhluk sosial, kita ini manusia yang beradab, jadi kita butuh bantuan juga dari orang lain. Intinya jangan saling menganggap remeh, jangan mengejek pekerjaan orang lain, karena setiap orang itu melakukan pekerjaan yang hebat, setiap orang itu bekerja keras untuk pekerjaannya, untuk hidupnya. Oke? Jadi saling menghargai ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan follow juga Instagram aku CM Wijaya, dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.